Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky dari kelas 12 IPA 5. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas PKN mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pada kali ini, saya mengambil kasus dari tragedi Trisakti tahun 1998. Tahun 1998 diwarnai dengan sejumlah aksi di jalan raya. Sejak awal Maret, jalan dipenuhi oleh mahasiswa dan elemen pro-demokrasi yang menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan berbagai masalah, terutama di bidang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu aksi yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia terjadi pada 12 Mei 1998, dilakukan oleh para mahasiswa dari Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Masa aksi meramaikan kampus sejak pukul 10.30. Para massa melibatkan mulai dari dosen, mahasiswa, hingga karyawan yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Selepas tengah hari, masa aksi berencana untuk berjalan menuju gedung DPR MPR. Namun saat tiba di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat, massa dihadang oleh dua lapis barikade aparat yang membawa tameng dan pentungan. Namun, mahasiswa tetap melanjutkan orasi di jalan yang disertai dengan aksi membagikan bunga mawar kepada aparat, meneriakkan yel-yel, dan bernyanyi. Hingga hujan deras pun turun, namun hujan pun tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk menegakkan keadilan yang terjadi pada negeri ini. Mendekati pukul 5 sore, negosiasi tercapai, yakni mahasiswa dan aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Ketegangan muncul sebab di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan, serta mengucapkan kata-kata kotor dari mahasiswa ke mulut para polisi. Tanpa diketahui pemicunya, secara tiba-tiba, aparat keamanan menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian menuju kampus. Hingga kemudian, penembakan pun menjadi semakin membabi buta dan melibatkan sejumlah penembak jitu. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan. Aparat tanpa senjata api memukuli mahasiswa dengan pentungan atau memakai tangan kosong, disertai dengan tendangan, injakan, dan melemparkan mahasiswa ke dalam sungai. Bahkan tragisnya, ada mahasiswi yang mengaku dilecehkan oleh aparat dengan memegang bagian vital tubuh si mahasiswi tersebut. SMUT mencatat ada momen menyedihkan di mana saat mahasiswi sudah menuruti kemauan aparat dengan berjongkok dan berjalan ke arah pulang, namun tetap dipukuli dan ditendangi oleh aparat. Tembak-tembakan yang terarah kepada mahasiswa menyebabkan berbagai macam luka, baik itu luka ringan, luka sedang, hingga luka berat, hingga menyebabkan kematian. Luka sedang dan berat segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus itu ada sebanyak 3 orang, dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit, serta beberapa lainnya dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan kurang lebih ada 15 orang. 1 jam usai kejadian, kampus Trisakti masih tegang sampai tengah malam. Dalam rasa takut, mahasiswa bersembunyi di musola, ruang organisasi mahasiswa, dan tempat lain dengan cara memadamkan lampu. Mendekati pukul 9 malam, keadaan mulai kondusif dan mahasiswa sudah diperintahkan untuk keluar ruangan secara bergantian setiap 5 orang, agar tidak memicu terjadinya keadaan yang memanas lagi. Kelamnya tragedi Trisakti menelan nyawa 4 orang yang namanya abadi hingga kini, yakni Elang Mulyana Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur, Hafidin Royan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil, Heri Hartanto, Fakultas Teknologi Industri, dan Hendriawan C, Fakultas Ekonomi. Keadilan masih diperjuangkan sampai detik ini oleh para orang tua, korban, dan elemen sipil lain yang peduli. Korban tak hanya jatuh pada peristiwa berdarah tersebut, namun juga tragedi Semanggi 1 dan 2. Setahun setelah kejadian, proses hukum memang berjalan dan menyeret 6 terdakwa yang masing-masing dihukum 2-10 bulan. Namun tetap saja, tragedi seperti ini saya harapkan tidak terulang lagi di saat ini maupun di kemudian hari, agar Indonesia tetap tercipta kedamaian dan keadilan selama-lamanya. Pasal yang dilanggar pada tragedi tersebut adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 28A. Solusi pada tragedi Trisakti ini adalah para aparat pemerintah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia, dan jangan sampai terulang hal seperti kasus Trisakti ini. Lalu perlu dilakukan pengusutan mendalam oleh Komnas HAM, karena bagaimanapun juga menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah hal yang wajib untuk dipertahankan dan dipertaruhkan di negeri. Sekian dari saya mengenai presentasi kasus Trisakti. Segala kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.